Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang hukum absolut dualitas, yaitu penyatuan sains dan teologi dalam 6 dimensi ciptaan. Jadi hari ini kita akan membahas lebih rinci lagi tentang dimensi pertama. Oke, waktu itu dikatakan bahwa dimensi pertama itu ditempati oleh benda mati atau materi fisik. Oke, kita rincikan lagi biar semakin jelas. Jadi di dimensi pertama terdapat 3 tingkatan itu, yaitu tingkatan bawah, yaitu materi dasar. Materi dasar yang berupa atom, molekul, tanah mentah, dan batuan vulkanik paling dasar. Jadi dikatakan bahwa mereka murni diam, kaku, gelap, dan bertindak sebagai fondasi berat atau gravitasi tempat segalanya berpijak. Oke, di tingkatan pertama ini dia mengatakan bahwa dia kaku. Oke, saya ingin membahas sebelum kita detail ke sana, saya ingin merincikan atau menjelaskan lebih lanjut, atau ini konsep saya ya, untuk nanti kita tarik ke pembahasan itu untuk kita lihat apakah itu nyambung atau tidak. Jadi seperti ini, berdasarkan konsep yang saya pahami bahwa dimensi itu apa. Anda mungkin sudah banyak mendengar tentang dimensi ya, bahwa dimensi itu ada A, ada B, ada C, dan sekarang saya ingin membahas dimensi ini dari segi spiritual berdasarkan pengetahuan dan kesadaran saya. Jadi dimensi itu apa? Dimensi itu adalah kelebihan atau kebebasan bergerak setiap penghuni dimensi tersebut. Jadi ini mulai dari dimensi pertama itu tadi sudah jelas ya, dikatakan bahwa mereka ini murni diam, kaku, mereka bertindak sebagai fondasi berat atau gravitasi tempat segalanya berpijak. Makanya saya mau jelaskan bahwa setiap objek-objek atau penghuni di dimensi pertama akan mendukung dimensi-dimensi di tingkat atasnya. Saya kasih contoh, misalnya di dimensi pertama ada 3 struktur. Jadi 3 struktur atau 3 lapisan atau apalah cara kita memahami itu. Yang jelas ada 3 tingkatan. Di situ di tingkatan pertama dia akan mendukung tingkatan kedua, akan mendukung tingkatan ketiga. Lalu di tingkatan yang ketiga ini mereka akan mendukung dimensi di atasnya lagi. Oke, saya akan menjelaskan kenapa dimensi pertama tingkat bawah ini dikatakan bahwa mereka murni diam dan kaku. Sekarang saya kasih contoh. Wadah. Kita kalau mau menyiapkan wadah itu, pasti kita akan mencari wadah yang kuat, yang tahan banting, yang agak tebal. Jadi biar ketika kita mengisi, dia akan bertahan. Jadi saya kasih contoh, misalnya tanah. Tanah itu mungkin ada pertanyaan bahwa mengapa tanah itu diam, atau di dimensi pertama tingkat bawah itu mereka murni diam dan kaku. Jadi kita tarik lagi ke konsep sebelumnya bahwa atom segala wujud objek yang ada di alam semesta ini dipegang oleh daya atau Roh Kudus itu. Nah, sekarang di wadah cara kerja daya atau Roh Kudus itu, dia benar-benar menuangkan atau energinya itu begitu dituangkan sepenuhnya ke dalam tanah itu untuk memegang setiap atom tanah atau batuan vulkanik itu
untuk menjadi kaku dan murni diam. Kenapa? Karena ini wadah, ini tempat berpijak. Dia harus kuat, dia harus mati, dia harus berat. Tidak bisa kalau dia bergoyang-goyang atau dia lari ke sana kemari. Jadi itu untuk apa? Nanti ketika ditumbuhi tumbuh-tumbuhan, nanti ketika kamu bangun rumah, itu tanahnya nggak goyang. Dia harus kuat. Jadi saat kamu buat fondasi rumah atau bangunan yang kamu bangun nanti, dia akan kokoh. Makanya di situ daya atau Roh Kudus itu bekerja sepenuhnya, mencurahkan segala energi daya itu sepenuhnya, semuanya pada atom-atom penghuni di dimensi pertama tingkat bawah itu. Oke, yang kedua, tingkatan tengah. Tingkatan tengah yaitu energi kristalisasi. Oke, sebelum kita masuk ke energi kristalisasi, contoh-contoh atau wujud-wujud objek yang objek-objek yang masuk pada energi kristalisasi ini, saya ingin menjelaskan dulu tentang energi kristalisasi. Jadi ini nanti ada hubungannya ke pembahasan kita tentang rezeki itu. Jadi ini menarik. Begini, segala sesuatu yang ada di alam semesta, saya kasih contoh, bahkan kertas ini sesungguhnya mereka itu berada dalam bentuk energi yang sedang bergerak bebas di alam semesta ini. Jadi mereka itu, saya kasih contoh seperti kamu meminta sebuah mobil impian, sebelum itu berwujud jadi satu objek yang padat, sesungguhnya dia berada dalam bentuk energi. Jadi di sini dikatakan bahwa energi kristalisasi kita tarik dari konsep tentang Tuhan, lalu kita rincikan ke Trinitas. Itu mengatakan bahwa Roh Kudus adalah daya. Jadi kenapa objek-objek yang ada di alam semesta itu membentuk satu wujud yang padat? Karena si daya atau Roh Kudus itu melambatkan kecepatannya dan merapatkan atom-atom pembentuk wujud benda tersebut menjadi satu bentuk yang padat. Saya kasih contoh seperti pada video-video saya yang sudah berlalu tentang inkarnasi, tentang proses firman menjadi manusia itu. Jadi cara kerjanya seperti itu. Itu dari konsep yang kita tarik. Jadi saya menetapkan konsep ini ketika kita menarik ke segala sudut, ke segala segi. Kalau dapat, berarti konsepnya tepat. Saya akan menguji ini, kita akan menarik ke segala segi, entah itu medis, biologi, kimia, fisika, apapun itu, biar kita menguji ketepatan dari konsep tersebut. Jadi di sini dikatakan bahwa energi kristalisasi itu ada apa? Ada batuan mulia, ada batu mulia, ada kristal yang memiliki struktur geometri yang rapi. Jadi dikatakan bahwa mereka mati secara fisik, namun mulai memancarkan resonansi getaran energi halus yang stabil. Tadi saya katakan bahwa dimensi adalah kelebihan atau kebebasan bergerak. Jadi semakin naik dimensinya, dia makin punya kelebihan atau kebebasan bergerak. Di sini dikatakan bahwa batuan mulia. Saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saya ambil batu. Tanah itu dia tidak memiliki bentuk geometri yang jelas. Jadi tanah itu murni diam. Dia belum berbentuk karena di situ belum ada peran putra. Jadi putra itu yang memegang, dia yang membentuk.
biar satu benda, satu objek itu bisa membentuk satu wujud yang kita kenali. Saya kasih contoh kayak batu tadi, kita bisa mengenali batu itu bulat karena di situ sudah ada peran putra. Nah, ketika masih di dimensi pertama tingkat bawah, itu murni Roh Kudus atau daya yang bekerja menuangkan segala energi, segala dayanya untuk mengikat atom-atom tanah tersebut. Jadi, batu itu kita melihat mulai berbentuk. Ada batu bulat, ada batu yang bergerigi, ada batu yang kita melihat seperti segi empat, ada batu yang besar, ada batu yang kecil. Kita mengenali bentuk geometrinya. Lalu tadi dikatakan bahwa mereka mulai memancarkan resonansi getaran energi halus yang stabil. Jadi semakin dia naik tingkat, dia semakin punya kelebihan. Tadi pada dimensi pertama tingkat bawah dikatakan bahwa batuan vulkanik atau tanah itu murni diam. Lalu naik lagi ke tingkat yang kedua, ada batuan mulia. Batu-batuan yang kita lihat itu dia tidak benar-benar diam seperti yang ada pada tanah atau batuan vulkanik itu, tetapi dia mulai memancarkan resonansi getaran energi yang halus, yang stabil. Dan pada tingkatan yang ketiga, yaitu tingkatan atas pada dimensi pertama, dia mengatakan bahwa di situ ada apa-apa saja yang ada pada dimensi pertama tingkatan atas. Itu ada zat hara atau gerbang hidup. Oke. Zat